Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom, saudara-saudara terkasih. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan bagi kita. Jika kita boleh hidup, bernapas pada hari ini, itu semua oleh karena firman Tuhan, oleh karena kasih Tuhan bagi kita, anak-anaknya, yang sungguh-sungguh Tuhan menyertai kita. Saudara terkasih, pada sore hari ini saya akan bersaksi, saudara terkasih, tentang hidup saya. Saudara terkasih, sungguh pun saudara terkasih, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pembelaan Tuhan, oleh karena begitu kasih Tuhan begitu besar bagi hidup saya. Sebab sesungguhnya saya ini orang yang berdosa sangat, saudara terkasih. Saya jatuh dalam berbagai-bagai macam dosa, saudara terkasih. Jatuh bangun, saudara terkasih. Tetapi kasih setia Tuhan senantiasa menopang saya. Ia selalu setia walaupun kita tidak setia, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, hidup saya sebenarnya, saudara terkasih, sungguh sangat berdosa, saudara terkasih. Saya mengalami jatuh bangun di dalam hidup ini, sampai saya berulang-ulang kali mengalami situasi yang sungguh di bawah, saudara terkasih. Saya dienolkan, saudara terkasih, oleh Tuhan. Tetapi di saat dalam keadaan saya dalam lembah kekelaman, saudara terkasih, Tuhan Yesus mengubahkan saya, memberikan pemulihan bagi saya, saudara terkasih. Ia membentuk saya seperti bejana tanah liat di tangannya, saudara terkasih. Ia tidak bosan-bosan menopang saya agar saya bangun kembali dalam keterpurukan, saudara terkasih. Saya pernah mengalami sakit penyakit sehingga tidak mempunyai uang, saudara terkasih. Bahkan saya, saudara terkasih, setelah itu dipulihkan Tuhan dan jatuh lagi, saudara terkasih. Dan pada hari ini saya dipulihkan kembali, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa Tuhan itu, jika Tuhan telah memanggil kita, saudara terkasih, apapun keadaan kita, Tuhan akan terus mengejar kita, saudara terkasih. Walaupun kita jatuh berkali-kali, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan rancangannya bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu, jika Tuhan telah memanggil kita, maka bagaimanapun keadaan kita, saudara terkasih, kita akan dikejar oleh Tuhan. Sebab itu kita tidak berdaya, saudara terkasih. Tetapi syukur kepada Tuhan, jika tidak ditangkap Tuhan, maka kita akan ditangkap oleh iblis, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih,
betapa kita harus bersyukur mempunyai Allah, Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Apapun keadaan kita, saudara terkasih, Ia memulihkan kita. Rancangan-Nya bagi kita tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, saudara terkasih. Begitu tinggi, begitu luas, begitu dalam, saudara terkasih. Melampaui segala akal dan pikiran kita, saudara terkasih. Kalau orang memandang kita hina, tetapi Tuhan memandang kita berharga, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini bertobat, lepaskan, buang segala belenggu-belenggu yang menawan kita, segala ikatan-ikatan dosa yang membuat kita, saudara terkasih, terikat untuk melakukan dosa. Dengan kuasa darah Yesus Kristus, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan mengulangi lagi dosa yang telah kita lakukan, tetapi serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Bertobat, kita mohon kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang senantiasa membelenggu kita, saudara terkasih, dan ikatan-ikatan dosa yang senantiasa menarik kita untuk berbuat kejahatan, saudara terkasih. Sebab hari-hari Tuhan ini sudah dekat, saudara terkasih. Kita dapat melihat kehidupan pada akhir zaman ini adalah makan minum, kawin mengawinkan, saudara terkasih, pesta pora, saudara terkasih, semuanya hidup dalam kedagingan, sehingga manusia bekerja keras untuk mencari uang, untuk memenuhi segala kebutuhannya, saudara terkasih. Sebab segala sesuatunya harus ditukarkan dengan uang, harus dibeli. Sebab itu, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, saudara terkasih, harus meminta hikmat kepada Tuhan, meminta kuasa daripada Tuhan. Saudara terkasih, jika kita tidak mempunyai hikmat Roh Kudus di dalam hati kita dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, saudara terkasih, kita akan diperbudak oleh dunia ini, oleh segala macam peraturannya, oleh segala macam keinginannya. Tetapi bila kita hidup di dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan, kita akan diselamatkan, saudara terkasih. Tuhan memberkati kita di waktu tidur. Tuhan memberkati kita, menyediakan makanan kita di hadapan musuh-musuh kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa, saudara terkasih, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, lewat penyembahan, lewat firman-Nya. Dan firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah dengan berketopangkan keselamatan, berbaju jirakan kebenaran, berikatkan pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan, beritakan firman damai sejahtera, dan terima pedang roh agar kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis, saudara terkasih, yang senantiasa menipu kita. Sebab selama kita di dunia ini, kita tidak bisa mengandalkan dunia ini, sebab dunia ini adalah dunia tipu-tipu, saudara terkasih. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, apa yang tidak timbul dalam hati pikiran kita, lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita doakan, itu yang diberikan Tuhan bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu di akhir zaman ini, jangan kita tidur, tetapi bangunlah dari tidur, bangkitlah daripada orang mati, maka Kristus bercahaya di atasmu. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari kita berjalan dalam kebenaran, dalam kekuatan kuasa Tuhan Allah kita. Sebab dengan demikian, walaupun kita di dalam lembah kekelaman,
dalam berbagai macam pencobaan, kita dapat menang oleh kekuatan kuasa Allah. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Shalom.